Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rahimallahu ta'ala, pada pembahasan yang terakhir, kita sudah membaca sampai halaman 10. Ya. Halaman 10, poin 10 sekarang ya. Tayyib. Qala al-imam Al-Ajurri rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, yufaqqihhu fid din, Allah akan menjadikannya faqih dalam urusan agama. Maka sebaiknya juga orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka dia harus berusaha dan berjuang untuk menjadi faqih dalam urusan agama. Karena hadis ini tidak memposisikan kita menunggu untuk dipilih, menunggu untuk diberi petunjuk, menunggu untuk mendapatkan hidayah. Tidak, karena petunjuk itu dicari, hidayah itu dikejar. Kalau cuma menunggu dan menanti, ya hasilnya tentu tidak sesuai harapan. Qala rahimullah an Humaid ibn Abdurrahman qala sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu yakhtubu. Dari Humaid ibn Abdurrahman, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah. Yaqulu, di dalam khutbah itu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Lafadznya sama, maknanya juga sama, tetapi sahabat yang meriwayatkannya berbeda. Kalau yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Muawiyah, yang berikutnya itu sahabat Ibnu Abbas. Kita lanjutkan poin ke-12. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Artinya sabda ini itu tidak hanya satu kali disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda ini tidak terkait dengan satu peristiwa tertentu. Kalau itu satu peristiwa tertentu, ya banyak riwayat yang hanya satu kali disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya dalam praktek pelaksanaan ibadah haji, dari hari keberangkatan sampai hari kepulangan, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terkait haji, itu ya satu kali itu disampaikan. Tidak berulang. Kalau tentang sholat, ya itu berulang. Ya, berulang. Termasuk juga hal ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu termasuk sabda yang diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat dan di banyak kesempatan. Menunjukkan apa? Pentingnya pesan tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, pesan itu betul-betul diingat oleh para sahabat. Pesan itu betul-betul diingat oleh para sahabat sampai kemudian mereka menyampaikannya kembali kepada umat. Qala Muhammad ibn al-Husain, yang paling terpenting seperti yang beberapa kali kita sampaikan sebelumnya, bahwa belajar itu tidak ada batas waktunya. Yang namanya memperdalam fikih tentang Islam itu tidak pernah ada habisnya. Karena semakin kita menyelam, kita semakin sadar bahwa ajaran Islam itu sangat dalam. Ya. Semakin jauh kita berenang, itu semakin kita memahami bahwa ajaran Islam itu begitu luas. Ya. Tapi kalau cuma lihat dari pinggir, itu bilang, ujungnya di sana. Kalau kita cuma lihat dari atas, paling kedalaman sekian. Tapi semakin diselami, semakin dalam. Semakin diarungi, dia semakin luas. Ya. Itulah Islam. Setinggi-tingginya ilmu dan sebanyak-banyaknya
pemahaman dan pengetahuan yang dia kuasai, tetap saja diingatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Itu yang belum kita pelajari. Masih sangat banyak. Karena yang sudah kita pelajari, itu hitungannya qalilan. Qalilan itu sedikit. Nah, yang sedikit kita pelajari selama ini, itu pun seringkali lupa. Ya, seringkali lupa. Banyak kesempatan dia bertukar dan bergeser. Itu kita rasakan. Setiap kali menyampaikan suatu materi, kita ingat kembali, salah tadi. Harusnya tanggal 9 kok tanggal 10. Harusnya bulan Dzulhijjah kok kita bilang Muharram. Ya. Harusnya yang tertua itu Zainab kok kita bilang Fatimah radhiyallahu anha. Harusnya kita bilang istri ketiga Nabi itu istri kedua Nabi alaihi salam adalah Saudah bintu Zam'ah, kok kita bilang istri kedua Nabi kok Aisyah radhiyallahu anha. Oh, perang Badar itu tahun ketiga. Perang Uhud tahun keempat. Oh, bergeser 1 tahun. Atau kita salah sebut nama, salah sebut tempat, salah sebut dalil, atau dalilnya pas tapi kurang ada 1-2 kata yang terlewatkan. Itu dialami oleh siapapun itu. Ya. Artinya yang ilmu yang sudah kita dapatkan, itu tidak ada jaminan ilmu itu tidak berubah. Tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian bahwa ilmu yang sudah kita pelajari itu tetap bertahan seperti itu. Tidak ada potensi hilang, tidak ada potensi lupa, tidak ada potensi kita salah memahami. Enggak. Itu yang sudah kita pelajari saja. Kadang lupa, kadang salah. Ya. Kemudian, kadang terlewatkan. Itu yang sudah kita pelajari sedikit lagi. Nah, yang belum dipelajari masih sangat banyak. Nah, itu yang mendorong kita untuk punya semangat terus belajar. Qala rahimahullah, qala Muhammad ibn Husain, falamma aradallahu ta'ala bihim khairan. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk mereka, faqahahum fi dinihi. Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka faqih dalam urusan agama. Kenapa? Ini kan agama Allah. Ini kan syariat-syariatnya. Maka yang punya kemampuan memahaminya dengan baik, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengajarkannya kepada yang lain, itu pasti terpilih. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memilih orang yang salah. Tapi dengan ketentuan tadi, dia ikhlas dalam belajar, dia sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, dia pegang terus semangat itu tidak berhenti, dia amalkan juga di depan orang umum, di depan orang banyak maupun ketika sendiri, dia dakwahkan itu semua dengan sabar, proses itu dia ikuti. Itu tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuknya. Maka ketika ada keinginan belajar, kemudian keinginan itu kok surut, atau sudah terlanjur melangkah, kemudian berpikir berhenti saja, atau merasa cukup, sudah cukuplah sampai di sini. Buat saya dan keluarga saja, saya pikir sudah cukup. Itu kita harus menghakimi diri sendiri. Takut, khawatir, jangan sampai kita tidak termasuk yang terpilih. Ya jangan diikuti perasaan itu. Jangan kemudian menyerah dengan anggapan-anggapan semacam itu. Enggak, harus belajar. Saya masih belum tahu. Masih banyak hal yang harus dipelajari. Saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Qala wa 'allamahumul kitaba wal hikmah. Allah Azza wa Jalla membukakan untuk mereka pintu ilmu. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wasaru surujan lil ibad. Jadilah mereka pelita penerang untuk hamba. Wa manaran lil bilad. Dan sumber cahaya yang menerangi negeri. Ya, surujan lil ibad. Wa manaran lil bilad. Nah, kadang-kadang kita itu diserang oleh rasa bosan. Ya, kita merasa begitu-begitu saja monoton. Ya, kemudian jenuh. Rasa-rasanya ingin berhenti. Istirahat sebentar. Cuti. Ya. Atau godaan-godaan yang lain. Jangan mau menyerah. Ya. Jangan kemudian mengikuti perasaan itu. Jangan mau mundur. Jangan mau berhenti. Jangan. Enggak. Pokoknya tetap harus berangkat. Tetap harus semangat. Ya.
Yang saya sampaikan mau berulang, tidak berulang, ya saya sampaikan difahami, tidakkah difahami. Ya itu bukan menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama adalah kemauan dan semangat untuk berbagi ilmu menjadi pelita dan sumber cahaya bagi orang lain. Ya. Anak-anak kita yang kecil di MI misalkan belajar huruf-huruf hijaiyah, menulis Arab, berhitung angka, membaca ayat Al-Quran, mengulang dan melafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan kosakata bahasa Arab, mengenal akhlak seorang Muslim sebagai identitasnya, ya, kemudian ditanamkan akidah yang lurus dan benar itu seperti apa, manhaj atau pola dan metode memahami agama yang benar itu harus mengikuti salaf. Nah, ketika itu kita ajarkan baik secara lisan, tulisan maupun praktek, ya, secara langsung dengan perbuatan di hadapan mereka, itu adalah tanda Allah menghendaki kebaikan. Ingin baik apa enggak? Atau justru enggak lah, saya mundur saja. Karena konsekuensinya ya tidak menjadi orang baik. Tayyib qala rahimallahu an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal ulama'i fil ardi kamathali nujumis sama. Sungguh permisalan para ulama di bumi ini sama persis dengan permisalan bintang di langit sana. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Kalau bintang di langit itu menjadi arah petunjuk di tengah kegelapan baik di darat maupun di lautan. Fa idan tamasatin nujum yushiku an tadhillal hudatu. Kalau bintang-bintang itu tidak bercahaya, bintang-bintang itu hilang tertutup awan, yushiku an tadhillal hudatu. Maka ya, mereka yang menjadi penunjuk jalan itu akan tersesat. Nggak tahu arah, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Demikian juga para ulama. Kalau sudah tidak ada lagi para ulama, umat akan tersesat. Yang terakhir, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, mathalul ulama'i finnas kamathalin nujumi fis sama'i yuhtada biha. Sama dengan yang di atas, sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam disampaikan ulang oleh sahabat Abu Darda dengan bahasa beliau, mathalul ulama'i finnas kamathalin nujumi fis sama'i yuhtada biha. Wallahu a'lam bishawab.